Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengurus BKM Musholla Kawakibul Husna, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah rahimakumullah yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dengan izin Allah pula kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan pengajian rutin kita. Tentunya mudah-mudahan apa saja yang kita buat di awal malam ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma di hari kemudian kelak nanti. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, ada beberapa hal yang dapat membuat manusia mengalami kerasnya hati. Dan apabila hati manusia mengalami keras, maka ada kekhawatiran akan muncullah pada dirinya akan kebekuan dan kematian hati. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan manusia mengalami kebekuan hati, yang pertama mengekalkan kemungkaran. Mengekalkan kemungkaran. Fahsya wal munkar. Fahsya wal munkar. Kekejian dan kemungkaran. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, dan janganlah pula menjadi orang-orang yang senantiasa membuat kekejian dan kemungkaran dan menebar benih-benih kebencian. Tentunya dalam hal ini, di antara kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan itu tidak terlepas dari dosa-dosa besar. Dari dosa-dosa besar. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yakni meminum minuman khamar. Maka Allah ingatkan juga dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang telah beriman kamu, sesungguhnya khamar, minuman-minuman keras, sesuatu hal yang membawa manusia kepada kehancuran, maka Allah jangan kamu mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jangan kamu
mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan, termasuklah di dalamnya meminum minuman keras, sehingga efeknya mengarah kepada dua penyakit. Yang pertama penyakit lahiriah. Apa itu? Pemalas. Orang kalau sudah kecanduan khamar, kemudian juga sekarang dengan istilah narkotik, maka akan muncul pada dirinya sifat pemalas. Dia tidak mengkonal-konali orang. Di kolonel biasa Jumadin tiba-tiba pemalas, periksa mereka. Mana tahu anda sudah kono kecanduan narkotik. Yang kedua, emosi tingkat tinggi. Jadi murah marah. Bahasa kita di kampung ini muhsin. Muhsin. Itu bahasa kita di kampung ini seperti itu. Murah mengamuk. Sehingga kadang-kadang dia yang salah pun harus melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Itu penting juga diperiksa. Ya. Maka akan muncul pula baginya penyakit batiniah. Ini tentu kalau sudah mengarah kepada penyakit batiniah, jangankan manusia, Allah dia tantang. Maka tadi pengurus sempat bincang-bincang dengan kami bahwa mengingat banyak hal kebijakan yang kadang ditantang oleh manusia. Saya bilang tak penting cemas, tak penting takut, tidak penting gelisah, jangan bersedih hati. Kalau memang itu kebaikan dan kemaslahatan, laksanakan. Jangan harap umat ini semua setuju dengan itu. Ya. Jangan harap semua umat ini pro kepada kita. Semenjak dunia ini terbentang, aku bilang pro kontra itu tetap ada. Ini manusia belum begini namanya kan. Dulu pada masa Nabi Adam alaihissalam, anaknya cuma 4. Qabil, siapa lagi? Habil, siapa lagi? Ini kita ini sudah amnesia nih. Ya, amnesia itu melupakan masa lalu. Qabil kawan lahirnya Iklimah. Habil kawan lahirnya Labuza. Ketika Allah perintahkan Adam nikahkan anakmu dengan jalan menyilang, baru 4 untung anak Nabi saat itu, 4 orang anaknya. Apa yang terjadi? Terjadi perdebatan dan pro kontra. Baru 2 anaknya laki-laki sudah ada pro dan kontra. Tak masuk dalam rumah tangga, baru lagi berdua, laki sama bini, hanya gara-gara nak menentukan lauk makan, terjadi pro dan kontra. Itu tunangan hidup. Saya tambahkan lagi, Ketua BKM, jangan sedih. Jangankan kebijakan Anda setingkat Ketua BKM, kebijakan Allah pun kini diprotes orang. Betul. Kebijakan Allah Ta'ala, hujan salah, panas salah, hujan panas salah, rodok salah. Apa pula kebijakan setingkat Ketua BKM? Umat pikirkan kemaslahatan. Kalau memang kemaslahatannya lebih besar, kuncinya dalam kaidah jalbul masalih wa darul mafazid. Kapan kita dapat menarik kemaslahatan itu? Ketika kita sudah menolak yang mafsadat, menolak nang rusak-rusak. Kan mana dipaksa dah. Asal lewat atau tak lewat pun tembak kau. Itulah yang besar. Ya. Jadi kalau pro kontra itu biasa. Dan kenapa kadang-kadang itulah akibatnya sehingga kita tidak mengalami normal. Kita ini sudah mulai mengarah penyakit hengo.
Kadang-kadang bukan pada dia yang kecenderung narkotika, anaknya yang kecenderung narkotika, ayah omaknya pun ikut hengok. Susah hati. Apa tak heng? Tak tentu arah hidupnya. Dia datang rasa ketakutan. Maka salah satu yang dapat membekukan hati, suka mengekalkan minuman-minuman khamar, termasuk itu menebar kekejian dan kemungkaran. Jadi makanya tak ada jalan selain apa? Taqarrabu ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian hidupkan kemaslahatan. Ya, hidupkan kemaslahatan. Kemudian jangan suka kita ni suuzon kepada orang. Ini kita ni kenapa lah mau suuzon? Orang menganggap kita lah yang elok muka dunia. Asalkan kita sudah beranggapan kita yang elok, maka yang muncul pada diri kita adalah suuzon saya kepada orang. Buruk sangka saya kepada orang. Menganggap seseorang mendapat keuntungan yang luar biasa. Kadang-kadang kalaupun ada orang dapat keuntungan, kenapa harus kita pikirkan keuntungan orang? Keuntungan kita lah yang ada kita pikirkan. Makanya itu hal yang terpenting. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkadang cenderung untuk melakukan nilai-nilai kemungkaran. Makanya awasi anak-anak kita. Ini kabarnya alhamdulillah remaja sudah ada pengajian di musola kita. Awasi anak-anak kita. Perhatikan mereka. Kalau ada yang kurang, tanya apa yang kurang dari mereka, karena itu adalah salah satu upaya mencegah peredaran narkoba. Mengingat di kampung kita ini alhamdulillah persentasenya masih terlalu sedikit.